Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Pembelajaran kita telah mencapai kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel, salah satu kitab dari para nabi besar, dan kita telah mencapai pasal 7 dengan kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan memulai ayat dari 15 hingga akhir pasal. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih Rayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef, Terima kasih. apa kabar? Puji Tuhan. Sebenarnya kita sedang belajar bagian yang paling berharga dalam Alkitab. Semua kitab sangat berharga, tetapi nubuatan memiliki karakter khusus. Itu benar. Mulai dari ayat ke-15, Saudara Yosef, katanya, Ya. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepada aku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Sebelum baca penafsiran, saya ingin berhenti pada reaksi Daniel ketika dia bersedih di dalam tubuhnya dan penglihatan di kepalanya mengganggu dia. Saya ingin mengatakan dua hal. Pertama, dia adalah orang yang terhormat. Ketika dia tidak mengerti, dia sedih. Banyak orang baca Alkitab suci namun mereka tidak memahaminya dan bahkan tidak peduli apakah mereka mengerti ataupun tidak. Mereka mungkin tidak mengerti dan mengkritik kitab suci. Dan mereka mengkritik kitab Mereka suci. menghubungkan kesalahan tersebut dengan kitab suci, bukan kesalahan mereka Ya, sendiri. Mereka melakukannya, tapi pria terhormat ini tidak melakukannya. Dan ada orang terhormat lainnya yaitu Kasim Ethiopia di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ketika dia tidak mengerti, dia terus membaca dan membaca. Sebab ingin paham. Saya berharap semangat ini akan hadir pemirsa terkasih kita, keinginan untuk memahami. Apa harus dilakukan jika dia tidak dapat memahaminya? Dia bertanya. Di sini firman berkata, lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana. Dia mengatakan tentang mereka yang berdiri di ayat 10. Ya, Bahwa dia adalah salah satu malaikat. Adapun kita sekarang, saya tidak perlu bertanya pada salah satu malaikat, tapi saya perlu bertanya, Roh Tuhan sendiri, saya perlu bertanya kepada Kristus. Apakah Kristus menjelaskan pada saya? Ya. Ya, selain itu dikatakan tentang para nabi Perjanjian Lama dalam 1 Petrus pasal 1 bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah iya. diberitakan. Berarti banyak hal ketika kita mencapai pasal 12 kita akan menemukan bahwa kitab itu telah berakhir. Dan Daniel tidak mengerti. Dia tidak mengerti karena Roh Kudus tidak tinggal secara permanen dalam dirinya dan wahyu yang ilahi belum tergenapi. Kita punya kitab wahyu, kita punya Injil, kita punya keseluruhan skema. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak memahaminya. Benar. Ia berkata dalam pengertiannya mulai dari ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Di sini dia membuat perbandingan antara 4 binatang, 4 raja di bumi, dan dia berbicara tentang orang-orang kudus dari yang maha tinggi. Mohon beritahu tentang perbandingan ini. Perbandingan di sini adalah antara raja-raja di bumi dan orang-orang kudus lainnya disebutnya sebagai orang kudus yang maha tinggi, atau terjemahan yang paling akurat adalah orang-orang suci yang tertinggi atau orang suci di surga. Artinya ada raja di bumi dan ada umat surgawi. Kita akan membaca tentang orang-orang surgawi dalam ayat 18 dan kedua kalinya di ayat 22 dan ketiga kalinya
dalam ayat yang ke-27. Iya, Di sini dia fokus pada orang suci yang tertinggi, surgawi, orang suci. Dan ada perbedaan besar antara orang-orang suku kudus surgawi yang mendapatkan bagian selama-lamanya yang akan punya kerajaan bersama Kristus selama-lamanya, bahkan selama-lamanya. Dan raja-raja yang dia katakan tentang mereka di tempat lain bahwa mereka akan memerintah untuk waktu yang singkat bersama binatang itu. Dengan karakter paling jahat. Tentu saja rakyat iri pada raja. Oh, raja. Tidak, kita tidak iri pada raja-raja karena raja-raja itu memerintah dalam jangka waktu yang singkat. Namun kita akan memerintah bersama Kristus, bukan dengan binatang itu. Selama-lamanya. mulai dari ayat 19 ia mulai berkata, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang ke-10 tanduk yang ada di kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Saudara Yosef ketika dia berbicara tentang penafsirannya, dia menambahkan beberapa rincian yang tidak disebutkan dalam mimpi itu sendiri seperti berperang melawan orang-orang kudus dan menang atas mereka. Juga datangnya yang lanjut usianya dan sebagainya. Mohon jelaskan tentang semua rincian ini. Saat dia berkata, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan dengan gibisinya dan kuku tembangganya yang melahap dan meremukkan dan menjak-injak sisanya dengan kakinya. Ini mengingatkan saya tentang salah satu orang penindas dalam sejarah yang bernama Nero si Tiran. Sejarah mengatakan bahwa dia membakar kota Roma karena dia ingin membangun sebagai gantinya kota yang lebih baik. Dan ketika orang-orang mengetahui bahwa Nero lah yang bakar kota itu, mereka jadi sangat marah dan gelisah. Jadi untuk menenangkan mereka, dia hanya menuduh sembarang kepada orang Kristen. Orang-orang Kristen tidak tahu cara membakar, tapi dia melahapnya, menghancurkannya, berkeping-keping dan menginjak-injak sisanya dan kakinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi itu saja orang malang ini akan berdiri bersama semua penulis sejarah yang berbohong dan memasukkan sejarah di depannya. Orang yang mengetahui yang gaib dan yang memutuskan dengan adil, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Mengenai 10 tanduk kita sudah mengatakan bahwa mereka adalah raja-raja yang akan berkuasa di masa depan setelah pengangkatan gereja. Setelah itu ia berkata yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Tanduk yang menindas ini akan menghancurkan 3 raja dan menyingkirkan mereka dari tempat kejadian untuk mendominasi karena ini adalah kebiasaan politik. Di setiap era tanduk itu punya mata dan mulut yang mengucapkan kata-kata sombong. Dia memiliki mata. Maksudnya itu Ya, dia adalah seorang yang berpengalaman dan merupakan politisi yang handal, mempunyai mulut yang menyombong. Kita telah membaca hal itu dalam Wahyu pasal 13, lalu ia buka mulutnya untuk menghujat Allah. Menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang di surga. Dan aku melihat tanduk itu yang adalah binatang seperti yang kita mengerti dari Wahyu 13, berperang melawan orang kudus. Kita membaca kata-kata yang sama dalam Wahyu pasal yang ke-13. Dalam kitab Wahyu pasal 13 dan ayat 7-8 ia berkata, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bangsa dan bahasa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, tapi ia menjelaskan mereka sebagai setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dalam Wahyu pasal 13 ia berkata binatang itu telah menang atas orang-orang kudus. Dan ini berarti dia membunuh mereka. Dalam kitab yang sama di Wahyu pasal 15 dia berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Pertanyaannya adalah, apakah binatang itu berhasil mengalahkan mereka? benar. Atau apakah mereka mendapat kemenangan atas dia? Menurut pandangan manusia, dia telah mengalahkan mereka dan membunuh mereka. Dan menurut pandangan ilahi, mereka memperoleh kemenangan atas dia ketika mereka menolak untuk menyembah patung itu. Dan Tuhan akan membangkitkan mereka pada kebangkitan. Penjelasan kebangkitan pertama seperti yang kita pahami dari Wahyu pasal 20.
Dan mereka akan memerintah bersama Kristus dan mereka akan memiliki kerajaan itu selama-lamanya. Jadi siapa yang menang? Sementara binatang itu akan berada di dalam lautan api selama-lamanya. Orang-orang yang saleh yang menghormati Tuhan dan menolak untuk menyembah binatang itu akan dibangkitkan dan akan memerintah untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Hal yang tidak dapat ditiru ya para pemirsa terkasih, betapa takjubnya orang yang mempelajari kitab Daniel di depan keakuratan kata-kata nubuatan dan singkatnya yang luar biasa. Seperti dalam beberapa baris dan beberapa kata yang dituliskan oleh Roh Kudus kepada kita melalui wadah nubuatan Nabi Daniel. Seluruh sejarah pemerintahan universal yang memerintah dan akan memerintah dunia. Sepanjang masa bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan akurasi yang terbatas dan sangat singkat. Inilah keunikan yang tidak dapat ditiru, itu tidak bisa ditiru. Ya, itu adalah kitab Tuhan, kitab suci. Saudara, ayat dikatakan dalam ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Apa maksud dari mengubah waktu dan hukum? Saudara Yosef mohon jelaskan kepada kami ayat ini ada kaitannya dengan apa yang diperbuat oleh tanduk. Ya, ini adalah manusia penindas yang merupakan binatang yang kita baca di Wahyu pasal yang ke-13 dan juga dalam Daniel pasal 9 ketika ia berkata, maka datanglah rakyat seorang raja. Apa yang maka datanglah rakyat seorang raja? Lakukan berdasarkan Daniel pasal 9, ia berkata, raja itu akan berperjanjian itu menjadi berkat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Akan ada pengorbanan persembahan di Bait Allah di Yerusalem, tetapi dia akan mengakhiri pengorbanan dan persembahan. Tentu pengorbanan dan persembahan yang akan mereka tawarkan adalah tanpa iman, karena kuil akan dibangun tanpa iman dan mereka akan mempersembahkan korban tanpa iman. Tepat. Tapi andai saja dia mau berhenti di situ, tapi dia akan berniat untuk mengubah waktu dan hukum. Orang Yahudi punya tanggal dan 7 musim. Disebutkan dalam kitab Imamat pasal yang ke-23. Pria penindas ini berpikir bahwa dia bisa mengubah waktu dan hukum yang berarti cara beribadah. Demikian saya pada Yerobeam, anak Nebat yang membuat Israel berdosa dan disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-12. Iya. Kita diberitahu bahwa orang ini mengadakan pesta pada bulan ke-8. Dan ketika kita membaca tentang hari raya bangsa Israel, kita tidak menemukan hari raya di bulan ke-8. Ia berkata dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Dia telah menetapkannya sendiri dan orang ini akan menciptakan suatu ibadah. Dan akan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan dia akan disembah sebagai Tuhan. Dan tentu saja selama dia adalah Tuhan, dia tidak akan membutuhkan Tuhan Israel atau hukum Israel. Dia akan mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Terjemahan yang tepat adalah waktu dan hukum akan diberikan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Yang berarti 3,5 tahun selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa sesuai dengan kitab Wahyu. Apakah binatang itu berhasil mengalahkan mereka atau apakah mereka mendapatkan kemenangan atas dia bahwa mereka akan diserahkan ke dalam tangannya untuk 1 masa, 2 masa dan setengah masa? Apa arti dari 3,5 tahun ini? Ini adalah masa kesusahan besar. Setan akan dicampakkan dari surga ke bumi pada pertengahan minggu. Dan di samping itu akan menjadi kesesaran besar. Tanduk kecil ini akan menjadi brutal dan dia berpikir bahwa dia akan mengubah waktu dan hukum. Waktu dan hukum akan diserahkan ke tangannya selama 3,5 tahun. Tapi setelah itu, yang lanjut usianya akan datang dan dia akan membinasakan dia selama-lamanya. Dia akan diberikan kekuasaan atau itu akan diberikan ke tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa atau yang seperti Anda katakan 3,5 tahun. Atau di tempat lain 42 bulan, atau di tempat lain 1260 hari. Alkitab telah menentukannya dengan hari dan bulan dan waktu. Dengan tahun dan setengah minggu. Setengah minggu. Sampai tiba waktunya Tuhan mengakhiri segala sesuatu, firman-Nya di ayat 26-28. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Ini adalah akhir dan akan ada awal yang baru. Tuhan telah mengakhiri lelucon yang berkaitan dengan zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi.
Dan pengadilan telah memberikan keputusan. Dia mengakhiri dan mulai mendirikan kerajaan baru. Mohon jelaskan fase ini. Anda ingat yang Kristus katakan dalam khotbah di Bukit Zaitun di Matius pasal 24, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Dunia akan masuk ke dalam perang nuklir atau apapun sebutannya dan seluruh umat manusia akan dimusnahkan. Siapa yang ada di balik semua itu? Setan yang merupakan pembunuh sejak awal. Lalu mengapa ia ingin melakukan itu? Pertama, karena dia adalah seorang pembunuh. Kedua, membuat Tuhan kehilangan kesempatan. Tuhan ingin memerintah umat yang telah ditebus di bumi. Dan tentu saja setan menentang cara Tuhan. Jadi, dia ingin menghancurkan semuanya dan semua orang. Tetapi Tuhan akan mempersingkat hari-hari ini. Itu sebabnya dia akan mengakhirinya. Misalnya, dia berkata di ayat 21-22, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka sampai lanjut usianya itu datang. Maka ia tetap menjadi seorang penindas. Dan ia akan bunuh umat Allah yang kudus sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang kudus itu memegang pemerintahan. Ketika ia berkata ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk. Ini memang kita pada ayat yang ke-10. Ketika ia berkata, lalu duduklah majelis pengadilan. Kita dapat menerjemahkannya, penghakiman telah ditetapkan. Ya. Penghakiman terjadi segera setelah Kristus datang dan dia akan tampil dengan kemuliaan dan kekuasaan. Sesuai dengan apa yang kita baca di Matius pasal 25. Kita tahu bahwa pada saat itu akan ada penghakiman dari Ketika yang raja akan hidup. duduk di atas tahta kemuliaannya. Tepat. Itu tidak ada hubungannya dengan Wahyu 20 ayat 11. Hal ini tidak berhubungan dengan penghakiman orang mati pada akhir pemerintahan 1000 tahun. Karena sebagian orang menganggap itu adalah suatu penelitian yang komprehensif untuk semua orang. Kitab suci memberitahu kita tentang penghakiman orang hidup sebelum pemerintahan milenial dalam Benar. Matius pasal 25 ayat 31. Lalu ada penghakiman setelah pemerintahan 1000 tahun di Wahyu pasal 20 ayat 11. Kita harus membedakan keduanya. Di sini dia berkata lalu majelis pengadilan akan duduk, penghakiman akan ditetapkan. Dan kekuasaan akan dicabut daripadanya. Kuasa binatang yang menindas ini si tanduk kecil dan ia berkata untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Dan ia bermaksud bahwa semua orang dari Eropa yang akan mengikuti dia dan seluruh raja akan dihancurkan. Yang kekuasaannya akan dirampas adalah binatang itu, tetapi mereka yang akan ditelan dan dihancurkan adalah semua orang yang akan mengikutinya menurut bahasa Wahyu pasal 19. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan mereka telah dimusnahkan dari bumi. Benar. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saudara ayat, saya memiliki pertanyaan dari ayat 27. Ia berkata Silakan. pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Akankah ada kekuasaan di pemerintahan 1000 tahun? Saudara Yosef, di kerajaan anak manusia pada masa pemerintahan 1000 tahun di mana Tuhan Yesus akan menjadi satu-satunya raja, akankah ada kekuasaan yang akan melayaninya? Sebenarnya di kerajaan 1000 tahun, orang-orang akan tetap sama dan mereka akan memiliki raja-raja. Dan dikatakan tentang Kristus 2 kali dalam kitab Wahyu, Wahyu 17 dan Wahyu 19, bahwa dia adalah raja segala raja. Ya. Telah dikatakan tentang Nebukadnezar, ya Tuanku Raja, raja segala Seorang raja. kaisar. Seorang kaisar tapi raja segala raja. Sebagai kata benda yang umum, tapi Kristus adalah raja dari para raja dan Tuhan dari segala Tuhan dan semua kekuasaan akan melayani dia. Mari kita lihat Mazmur terkenal, Mazmur pasal 72 yang berbicara mengenai kerajaan anak manusia. Misalnya, katanya di ayat yang ke-10, tidak. Mari mulai dari ayat 9, kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya. Iya. Dan musuh-musuhnya menjilat debu, kiranya raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Dan di sini ia menyebutkan raja-raja. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Satu kali lagi. Ayat 11, kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Maka dia menyebutkan kata raja-raja sebanyak 3 kali dalam 2 ayat. Dalam pemerintahan 1000 tahun akan ada raja-raja yang memerintah negara-negara ini. Tetapi Kristus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 28, sekianlah berita itu, adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku sehingga aku menjadi pucat. Dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Mohon berikan komentar terakhir terhadap reaksi Daniel. Saya masih melihat bahwa dia adalah orang yang terhormat. Karena dia tidak mengerti tapi dia ingin mengerti. Dan hal ini membingungkannya dan menyusahkannya. Banyak orang tidak tahu apapun tentang nubuatan itu, tapi mereka tidak peduli sama sekali tentang semua itu dan mereka tetap merasakan damai. Tetapi kebenarannya tidaklah seperti itu. Dengan demikian kami makin teguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Kita dapat memaafkan Daniel karena tidak memahaminya, karena dia tidak memahami gambaran besarnya suatu teka-teki. Itu persis seperti teka-teki yang ingin saya buat, tapi ada beberapa bagian yang hilang. Saya tidak akan bisa menyelesaikan gambarnya hari ini. Semuanya selesai di depan mata saya. Dan saya bisa memahami segalanya. Jadi saya tidak punya alasan apapun. Itu sebabnya saya berharap dari lubuk hati saya yang terdalam, agar semua saudara saya akan bekerja keras karena masalah ini memerlukan ketekunan. Dan tidak ada yang bisa berhasil di bidang apapun tanpa ketekunan. Kepunyaan manusia yang sangat berharga adalah ketekunan. Firman Tuhan itu menyenangkan dan mempelajari nubuatan itu menyenangkan. Dan itu membuat manusia hidup tanpa mempedulikan tentang semua hal kecil di dunia ini. Jika Anda mengetahui bahwa dunia sekarang ini sedang lenyap, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara Benar. demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Terima kasih Saudara Yosef atas waktu yang berharga mempelajari nubuatan ini yang berkaitan dengan zaman bangsa kafir dan kedatangan Kristus di akhir zaman. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Kita sudah mengetahuinya pada episode hari ini mulai dari ayat 17 bahwa binatang-binatang besar yang 4 ekor itu adalah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan. Apa maksud ayat-ayat ini? Di sini ada perbandingan antara 4 raja di bumi dan orang-orang suci yang maha tinggi. Keempat raja di bumi akan memerintah untuk waktu yang singkat, sementara orang-orang kudus yang maha tinggi akan memerintah selama-lamanya. Raja-raja di bumi akan memerintah bersama orang yang paling jahat atau binatang, sedangkan orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan bersama dengan Tuhan Yesus sendiri pada masa pemerintahan 1000 tahun yang akan datang. Daniel mulai berbicara tentang tanduk lain yang muncul sebelum 3 tanduk lainnya jatuh dan dia mengucapkan kata-kata yang sombong. Kemudian dikatakan, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Siapa orang-orang kudus yang dilawan tanduk itu dan apakah dia menang atas mereka? Kita membaca di Wahyu 13 bahwa ia mengalahkan orang-orang kudus karena ini adalah pandangan manusia. Namun di Wahyu 15 mereka memperoleh kemenangan atas dia dan inilah pandangan ilahi. Mereka memperoleh kemenangan atas dia karena mereka menolak untuk menyembah dia. Benar. Dan gambaran terakhir adalah bahwa binatang buas akan dilemparkan ke dalam lautan api, sementara orang kudus akan berkuasa selamanya. Siapa yang dimaksud dengan semua orang kudus yang akan mengalahkan binatang buas itu? Orang pilihan Allah di pencobaan besar. Orang pilihan Allah yang tersisa yang akan kembali ketika masa pencobaan besar. Benar. Baik. Ia juga berkata tentang tanduk ini, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Apa yang dimaksud dengan ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan siapakah yang akan diserahkan ke dalam tangannya? Kita tahu bahwa binatang buas itu ingin mengubah waktu dan waktu serta hukum diberikan ke dalam tangannya dalam Daniel 9. Bahwa dia mengakhiri pengorbanan dan persembahan seperti yang dilakukan Yeroboam bin Nebat dan mengadakan hari raya selain hari raya orang Yahudi. Benar, ya. Binatang Saudara itu Yosef. belum datang, tapi dia akan datang di Iya. masa depan. Dan dia akan mencoba melakukan itu. Waktu dan hukum akan diberikan kepadanya untuk 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang artinya 3,5 tahun. Seperti yang dilakukan Yeroboam bin Nebat dalam perjanjian lama. Baik. Bagaimana tanduk kecil atau kerajaan keempat ini berakhir? Bagaimana semua itu akan berakhir? Yang lanjut usianya akan membinasakan binatang buas itu, tanduk kecil, yang disebut dalam ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Juga ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya Yang lanjut usianya adalah Kristus, pujilah namanya. Ya, pujilah namanya. Dia akan datang untuk melakukan pengadilan kepada orang yang hidup, kemudian menetapkan kekuasaan 1000 tahun. Luar Baik. biasa. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, saya akan menutup episode ini dengan apa yang dikatakan dalam ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya, untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Siapakah majelis itu? Penghakiman akan terjadi dan Kristus Sang Raja akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Setelah Kristus menyelesaikan pekerjaan itu dan dibangkitkan dari kematian, ia menaklukkan dan duduk di tahta Sang Bapa. Ia sekarang duduk di tangan kanan yang mulia. Ia sekarang duduk di tahta Sang Bapa dan Bapa memberitahu dia, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi
tumpuan kakimu. Namun suatu hari akan tiba ketika raja akan datang dan akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Dia harus datang dan dia harus duduk dan dia harus memerintah dan dia harus menghakimi. Dan semua bangsa harus berdiri di hadapannya pada hari penghakiman. Siapa yang akan memerintah dan siapa yang akan menilai pada hari penghakiman selain Tuhan? Dia yang Maha Tahu. Ketika dia menghakimi bangsa-bangsa, dia juga akan menghakimi rahasia bangsa-bangsa. Saat dia akan duduk di tahta kemuliaannya, dia akan menghakimi tindakan bangsa-bangsa. Dan dia juga akan menilai rahasia manusia. Pemirsa terkasih, siapa yang mengetahui rahasia seseorang? Selain Tuhan yang Maha Tahu. Dan ketika Kristus akan duduk sebagai anak manusia, dia juga adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dialah pemilik dan raja pada hari kiamat. Dan Anda harus menerimanya sebagai pengacara untuk membela Anda sekarang, sebelum berdiri di hadapannya pada hari penghakiman sebagai tertuduh. Dan tidak ada jalan untuk kembali dalam situasi ini. Tidak akan ada kebenaran yang diberikan kepada Anda. Sekarang, kebenaran ditawarkan pada Anda melalui Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. الله شايفني والملايكة والبشر الصفر بيسجل تفاصيل الحياة ورد فعلي في البراح أو في الخطر يعكس إيماني والأمان اللي في حماه ملك يسوع المسيح ربي يسوع المسيح راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح ملك يسوع المسيح ربي يسوع المسيح راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح عمري هنا فترة وتخلص عن قريب أسرت ولا طالت أنا برضو غريب أما الوطن هو الرجاء المنتظر وأشوف يسوع ويمتلي بجماله النظر ملك يسوع المسيح ربي يسوع المسيح سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح ملك يسوع المسيح ربي يسوع المسيح راية انتصاري سبب افتخاري يسوع المسيح يسوع المسيح ربي يسوع المسيح راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.